Shalom bagi kita semuanya. Firman Tuhan untuk kita hari ini judulnya Garam Kasar yang Menyelamatkan. Ayat firman Tuhan untuk kita dari Amsal 27 ayat 5-6. Lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Seorang kawan memukul dengan maksud baik, tetapi seorang lawan mencium dengan berlimpah-limpah. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita akan merenungkan sebuah kebenaran yang sering kali sulit diterima manusia, yaitu tentang teguran. Tidak ada orang yang benar-benar suka ditegur. Ketika seseorang menegur kita, apalagi dengan kata-kata yang keras dan jujur, hati kita langsung bereaksi. Kita merasa disalahkan, merasa direndahkan, merasa tidak dimengerti. Kadang kita bahkan menjauh dari orang yang sebenarnya paling peduli kepada hidup kita. Namun tahukah saudara, seringkali Tuhan memakai garam kasar dalam tanda petik untuk menjaga hidup kita tetap utuh. Hari ini kita akan mendengarkan sebuah ilustrasi es dan garam. Bayangkan sebuah dapur restoran yang sangat sibuk. Di sana ada sebuah balok es besar yang jernih dan indah. Es itu memiliki tugas penting, menjaga daging-daging di sekitarnya tetap segar. Lalu datanglah segenggam garam kasar. Garam itu ditaburkan ke atas permukaan es. Es langsung marah. Apa yang kamu lakukan? Kamu merusak permukaanku. Kamu membuatku terlihat jelek. Pergi. Tetapi garam menjawab dengan tenang. Aku tidak datang untuk menghancurkanmu. Aku datang untuk membantumu bertahan. Dan benar, ketika panas dapur mulai meningkat, es-es lain yang tidak diberi garam mulai mencair dan hilang. Tetapi es yang ditabur garam justru bertahan lebih lama. Mengapa? Karena garam itu menjaga suhu dinginnya tetap kuat. Makna rohaninya buat kita saudara. Dalam hidup kita garam kasar itu bisa hadir dalam berbagai bentuk. Bisa berupa teguran orang tua, nasihat pasangan, kritik dari sahabat, koreksi pemimpin rohani, bahkan kegagalan dan proses hidup yang menyakitkan. Awalnya terasa tidak nyaman, kadang menyakitkan, kadang melukai ego kita. Tapi tidak semua yang menyakitkan itu menghancurkan. Ada rasa sakit justru menyelamatkan. Tapi masalahnya manusia lebih suka dipuji. Kita hidup di zaman di mana banyak orang lebih suka dipuji daripada diperbaiki. Banyak orang hanya mau mendengar hal-hal yang menyenangkan telinga. Kalau ada yang menegur langsung dianggap toksik, dianggap iri, dianggap membenci. Padahal belum tentu. Kadang orang yang paling keras menegur kita adalah orang yang paling takut kehilangan kita. Tuhan tidak selalu berbicara lewat kenyamanan. Kadang Tuhan berbicara lewat teguran. Yesus juga menegur karena kasih. Perhatikan hidup Tuhan Yesus. Yesus penuh kasih, tapi Yesus juga menegur. Yesus menegur Petrus ketika emosinya salah. Yesus menegur murid-muridnya ketika iman mereka lemah. Yesus bahkan membalik meja para pedagang di bait Allah karena rumah Tuhan dijadikan tempat yang tidak kudus. Mengapa? Karena kasih sejati tidak membiarkan seseorang terus hidup dalam kesalahan. Kasih yang sejati mau menyelamatkan. Teguran membentuk karakter saudara. Banyak karakter besar lahir dari proses ditegur. Orang yang tidak pernah mau dikoreksi akan sulit bertumbuh. Karena pertumbuhan membutuhkan kerendahan hati. Kadang Tuhan mengizinkan seseorang mengkritik kita bukan untuk mempermalukan kita, tetapi supaya kita melihat era hidup yang harus diperbaiki. Mungkin cara bicara kita, ego kita, kesombongan kita, kemalasan kita, atau dosa tersembunyi kita. Teguran adalah cermin, dan cermin tidak selalu menunjukkan hal yang kita suka lihat. Bahaya orang yang selalu memuji. Amsal berkata seorang lawan mencium secara berlimpah-limpah. Artinya tidak semua pujian itu tulus. Ada orang yang selalu memuji kita tetapi sebenarnya membiarkan kita hancur perlahan. Mereka tidak peduli apakah hidup kita benar atau salah. Mereka hanya ingin kita tetap nyaman. Tetapi sahabat sejati berani berkata, ini salah. Kamu harus berubah.
kamu sedang menuju arah yang berbahaya. Itulah kasih yang sebenarnya. Teguran memang menyakitkan. Tidak ada teguran yang terasa enak diterima. Ibrani 12 berkata bahwa didikan memang terasa menyedihkan untuk sementara waktu. Tetapi setelah itu ia menghasilkan buah kebenaran. Sama seperti garam kasar pada es. Awal terasa mengganggu, tapi justru menyelamatkan. Untuk itu mari kita belajar rendah hati. Hari ini Tuhan mengajak kita belajar rendah hati. Jangan cepat marah ketika ditegur. Jangan langsung menutup hati. Tanyakan, Tuhan, apakah Engkau sedang berbicara kepadaku lewat ini? Karena bisa jadi teguran itulah bentuk kasih sayang Tuhan yang menjaga kita agar tidak jatuh lebih dalam. Menjadi orang yang berani menegur dalam kasih. Bukan hanya belajar menerima teguran, kita juga dipanggil menjadi orang yang berani menegur dengan kasih. Bukan menghakimi, bukan merendahkan, tetapi menyelamatkan. Kadang membiarkan orang terus hidup dalam kesalahan bukanlah kasih. Kasih sejati berkata benar dengan hati yang lembut. Saudara dikasih Tuhan, jangan hanya mencari orang yang selalu memuji. Carilah juga orang yang berani berkata jujur demi kebaikanmu. Karena garam kasar mungkin terasa menyakitkan, tapi justru itulah yang menjaga hidup kita tetap kuat di tengah panasnya dunia. Biarlah hati kita tetap lembut untuk dibentuk Tuhan, dan biarlah setiap teguran membawa kita semakin dekat kepada karakter Yesus. Semoga firman Tuhan hari ini menjadi berkat bagi kita. Kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus yang baik, ajar aku memiliki hati yang rendah ketika Engkau menegur lewat siapapun. Mampukan aku untuk tidak marah tetapi belajar dan berubah. Jauhkan aku dari kesombongan dan menolak didikan. Bentuklah karakterku supaya semakin serupa denganmu. Dan jadikan aku pribadi yang juga mampu menegur dengan kasih dan hikmat. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.